yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen, ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy, di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina, di Persero, ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Banyak orang yang suka nyinyirin Ahok. Giliran Ahok bersuara, mereka ngamuk. Bilangnya Ahok cari muka, cari sensasi, cari panggung. Banyak orang minta Ahok diperiksa. Giliran Ahok bersedia diperiksa, semua pada diam dan nggak ada yang berani. Banyak yang menjelek-jelekkan Ahok di belakang Ahok. Giliran Ahok mau dipanggil, mereka kebakaran jenggot dan ngeles macam-macam. Yang Densus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi, ya, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama, ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum, ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding, ya. Itu Andre Rosiade pernah meminta kepada presiden, pernah meminta kepada pemerintah untuk mencopot atau memecat Ahok katanya, karena Ahok ini hanya mengumbar aib Pertamina. Itu beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang ternyata aib Pertamina itu terbongkar gitu lewat Kejaksaan Agung gitu kan. Itu awal mula ceritanya, itu silsilahnya gitu kan. Kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan import, ya, terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam berproses, ya, tentu penyidik akan terus mendalami, ya. Tiap kali mendengar nama Ahok, mungkin telinga dia sakit. Ketika kasus oplos BBM menjadi viral, postingan Andre Rosiade yang dulu viral lagi. Yang tentu saja akun dia dihajar sampai babak belur. Dan dia mengatakan itu ulah buzzer Ahok yang menyerang dia. Ahok nggak cari panggung. Terus terang ya, saya bukan pembela Ahok. Saya juga nggak setuju dengan beberapa pernyataan atau pendapat Ahok. Saya belum pernah bertemu dengan Ahok. Tapi untuk kasus ini, saya ngelihat memang Ahok lebih baik lah dibandingkan Andre Rosiade. Tapi kenapa penyidik melompat meminta keterangannya, sementara pengambil kebijakannya sampai saat ini belum diperiksa di level Pertamina, kayak direktur utama dan lain sebagainya? Iya, semuanya itu didalami, sabar aja, ya. Ya, semua didalami. Dan kan ini belum selesai penyidikannya, ya. Apa memang sudah ada pemanggilan untuk direktur utama untuk dimintai keterangannya? Kalau nanti sudah dipanggil akan disampaikan, ya. Saya terus terang bingung gitu, karena Ahok sudah nggak di Pertamina gitu ya. Rapat antara DPR RI dengan Pertamina ini kan ya harusnya fokus kepada kasusnya, bukan kepada Ahoknya. Ngapain bawa-bawa Ahok? Ahok nggak ada di situ. Dia udah mundur dari komisaris utama gitu kan. Dia juga bukan anggota DPR RI, dia bukan bagian dari Pertamina lagi, dan jadi kayak nggak nyambung. Tiba-tiba cerita bahwa dirinya diserang sama buzzer-buzzer Ahok. Jadi setelah Andre panjang lebar menyerang Ahok sampai situasi menjadi panas, seorang politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menyarankan supaya Ahok dipanggil ke DPR untuk menjelaskan kasus itu. Apa yang terjadi? Andre kayak panik dan langsung membalas, ngapain panggil Ahok? Dia ogah kasih panggung buat Ahok. Selama menjadi komut, Ahok tidak berbuat apa-apa. Setelah Kejaksaan Agung mengusut kasus itu, Ahok baru muncul menjadi pahlawan kesiangan. Kalau punya data, harusnya dulu dia membawa data ke Kejaksaan Agung, KPK, atau kepolisian. Belum selesai Andre koar-koar, dia lanjut menyerang Ahok. Dia menuduh Ahok cuma mau numpang tenar supaya kembali populer. Ahok cuma mau pansos. Beberapa dari kalian mungkin merasa aneh, kok Andre kayak panik gitu ya? Kenapa tiap kali membahas tentang Ahok, emosi dia kayak mendidih, kayaknya benci banget.
Saya rasa Andre ini salah pilih lawan. Nanti ketika diserang netizen lagi, dia tuduh buzzer lagi. Dia bilang, itu buzzer Ahok yang bikin ulah. Ahok bicara apa adanya tentang kebusukan di dalam internal perusahaan. Sudah dari dulu, dan itu terbukti sekarang. Ahok datangi Kejagung lebih cepat dari jadwal, bawa data dan catatan rapat saat jadi Komut Pertamina. Basuki Tejahjapurnama atau alias Ahok memenuhi panggilan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode tahun 2018 hingga 2023. Dalam kasus ini, Komisaris Utama Pertamina periode tahun 2019 hingga 2024 itu diperiksa sebagai saksi pada hari Kamis. Ahok tiba di Kompleks Kejagung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada pukul 8 pagi, lebih cepat dari jadwal yang ditentukan sebelumnya. Mengenakan batik coklat tua, Ahok mengaku senang bisa hadir memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Ahok mengatakan dia membawa sejumlah data yang akan disampaikan kepada penyidik, salah satunya yaitu data dan catatan rapat selama dia menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina. Kalau diminta akan saya kasih, katanya. Kasus yang sedang diusut oleh Kejagung yaitu dugaan kong kali kong antara subholding Pertamina dengan pihak swasta untuk menghindari penawaran terkait memenuhi minyak mentah dan BBM dalam negeri. Dalam kasus ini juga ditemukan modus markup kontrak shipping sebesar 13 hingga 15%. Juga adanya pembelian BBM RON 92, namun yang datang RON 90. Spesifikasinya lebih rendah. Kejaksaan telah menetapkan 9 tersangka, 6 diantaranya adalah pejabat subholding Pertamina dan 3 lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Rifa Siahan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, dan Direktur PT Pertamina International Shipping Yogi Fernandi. Kemudian Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya, VP Trading Operation PT Pertamina Natra Niaga Edward Corny, dan VP Feedstock Management PT KPI Agus Purwono. Kemudian Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Andrianto Riza, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Janggala Maritim Dimas Wasapi, dan Komisaris PT Janggala Maritim sekaligus PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Coide.